Halo Sobat Japro, apa kabar? Masih tetap sehat ya? Sebelumnya kita unboxing 3T Exploro. Nah sekarang kita akan build. Kali ini gue dibantu sama Sobat Maman nih. Nah dia udah mulai sibuk deh lihat nih teman-teman. Sob, apa kabar Sob? Wih, dia akan mulai build 3T Exploro. Berapa lama, berapa cepat, kemudian nanti gue akan tanya sama dia apa-apa sih kelebihan dari Exploro ini, terus versinya mekanik dunia kita nih, ini sepeda ini proper apa enggak nih dipakai di gravel ya. Kita coba lihat ya gimana nge-build 3T Exploro yang banyak banget kelebihannya. Lagi build bagian dari wheelset sama sprocket ya. Ini wheelset udah kepasang bagian-bagiannya, rotornya udah, sprocketnya udah, frame-nya. Nah ini lagi disiapin nih, kita mau build langsung ke frame-nya ya. Ini tadi yang kita buka nih grease-nya untuk seat post, masukin biar gampang. Jadi dia mesti masuk ke dalam, ke bagian itunya, nanti mesti kunci ke situ tuh. Nah, jadi di 3T ini untuk saddle-nya dia ada ukurannya tadi, yang apa geriginya tadi. Nah ini udah pas nih untuk settingan ini. Ini mesti hati-hati nih masukin di sini, nggak boleh sembarangan nih, karena robahnya nanti akan ngerusak dalamnya ini kalau kita nggak apik. Oke, ini sekarang kita akan masukin porak ke sini. Nanti true axle-nya lagi dipasang, rear end-nya lagi dipasang. Nanti kita lanjut. Uniknya ini sepeda ya. Nah kalau lihat ini TA-nya ini sama rear end-nya dia nggak fix nih. Jadi pas lagi mau nyopot mesti apa, ini mesti hati-hati karena kalau dibuka, diputar. Nah ini buka dulu sob, buka dulu. Nah ini kepisah nih, dia nggak build di frame-nya, jadi build di TA-nya. Nah ini mesti hati-hati nih, ini penting banget nih. Jadi nggak boleh sembarang nyopot sama masangnya. Nah jadi si rear end ini fungsinya juga cakep juga nih. Jadi begitu copot semua sama RD-nya copot, jadi settingan RD nggak keganggu, tapi mesti hati-hati nih, jangan sampai terpisah nih, karena begitu cepat copot TA-nya, dia rear end-nya juga copot. Sekarang kita masuk ke headset, ini juga mesti hati-hati masangnya, karena ini mempengaruhi pada saat nanti udah kepasang ya, secara handling apa ini juga mesti hati-hati nih. Dia 3T bawaan dari frame. Pakai bearing, sininya bearing, ini taper juga. Jadi di instalasi internal root ini kabel ini mesti pas banget ya, narik kabelnya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, karena dia mesti pas. Ini air di belakangnya kabelnya udah install ke dalam, dia keluar lagi di depan sini. Nah ini ngukurnya mesti pas banget nih. Brace on udah install, ini FD-nya pakai GRX juga. Nah, pas bagian cockpit ini agak krusial nih, karena banyak banget kabel, karena di sepeda ini bakal dipasang sub brake lever, kemudian steer tube-nya juga pas banget. Jadi kita mesti agak hati-hati di sini nih. Brake komponen udah kepasang yang depan. Kita lihat yang belakang. Udah kepasang juga. Setelah instalasi FRD, sprocket, brake, internal kabelnya udah masuk. Di bagian cockpitnya sub brake lever udah terinstall.
Dia pakai torsi biar nggak crack. Torsinya berapa nih sob? Ada deh. Semua frame karbon mesti bener ikutin web karena itu ada torsimeter sehingga nggak terjadi crack di framenya. BB crankset sudah terinstall, tinggal setting nih semua. Halo Sobat Sabro, apa kabar? Hari ini kita lanjutin dari yang kemarin ya. Kemarin kita ada unboxing 3T, kita udah unboxing juga Lux, sempat kita review sedikit kemarin. Hari ini saya dikelilingin sama gravel bike nih. Kita akan coba bahas sedikit-sedikit apa sih 3T Exploro, apa sih 765 gravel RS sama Marine nih. Tapi kita fokus dulu ke yang 3T ya. Nah setelah itu kita akan coba mana sih yang paling hebat, yang paling asik dipakai, apakah si 3T, si 765, apa Marine. Makanya stay tune terus di sini. Lu boleh komen di bawah apa hasil reviewnya, atau mau ikut join kita review. Komen di bawah ya, kita tentuin waktunya ntar. Apa sih lebih-lebihnya dari 3T ini? 3T ini dia DNA-nya sebenarnya dia aerobike, tapi dia dibikin gravel. Kemarin kita sempat di unboxing kelebihannya, dia punya clearance yang gede, apa segala macam. Nah, ini juga clearance-nya juga, tapi dia lebih stiff, tapi ini agak beda karena dia punya teknologinya di sini asimetrik. Ini juga mesti jadi pilihan ya. 76 ini juga asimetrik, yang ini belum asimetrik. Tapi kalau ridernya hebat, dia bisa kalahin ini. Bisa apa enggak? Nah nanti kita pas lagi nyoba test ride yang kita akan buktiin ya. Kita akan coba bedah satu-satu tentang kelebihannya dari 765. Ini di sini ada, kemarin kita bahas Gravel Plus. Gravel Plus itu apa? Karena dia punya clearance-nya besar, maka dia bannya bisa up sampai 55. Jadi kalau pakai wheel setnya MTB, dia masih bisa pakai 765B atau 27,5, 650B 27,5, sehingga rasa rigidnya akan ditahan oleh si tire-nya di sini. Karena semakin besar tire itu dia lebih memberikan efek yang soft terhadap getaran. Tapi pertanyaannya, depan belakang rigid. Nah, jangan khawatir sob. Ini teknologinya teknologi tinggi. 3T ciptakan satu sistem yang sepeda ini nggak rigid berasanya, tapi rigid di goesnya. Sekarang kita pakai apa aja sih? Kita akan bahas ya, grup setnya apa aja. Kita akan bahas satu-satu mulai dari kokpit depan. Kita mulai dari kokpit nih. Kokpit penting nih, seenak-enaknya sepeda, tapi kalau kita nggak bisa setting kokpit sama fungsi dari si levernya sendiri, handlebirnya sendiri, badan pasti berasanya nggak enak lah. Apalagi sepeda-sepeda kayak gini ya, dia distannya lebih dari 40, 50, 60 kilo, makanya setting kokpit itu sangat-sangat penting. Kita coba lihat dari depannya dulu ya. Nah ini yang agak genit nih. Ini pakai sub brake lever sob. Ini sub brake lever di sini. Ya, ini sub brake lever. Nanti kita lihat fungsi sub brake lever ini apa. Tapi kita pernah bahas di video selanjutnya. Jadi sobat sekalian bisa lihat di video-video sebelumnya. Ini kita pakai group setnya semua full GRX. Nanti detailnya sublevernya pakai apa, RB-nya pakai apa, di deskripsi kita lihat. Cuman kita mau kasih tahu bahwa GRX ini teknologinya udah servo wave di brake systemnya. Jadi kalau di mobil itu layaknya ya bisa dibilang ABS lah, ABS system di brake systemnya. Jadi nggak akan ada spin. Nah ini penting banget, ini untuk reaksi. Nah ini lever brake itu ada di mana? Nah biasanya kalau yang main-main
gravel pada saat-saat tertentu dia ada handlingnya di sini. Nah ini butuh waktu untuk pindah kalau ada apa-apa, makanya dipasangin separate lever. Memang agak genit sih kelihatannya, tapi ini sangat fungsional karena perpindahan dari sini ke sini itu ada jeda 1-2 detik. Safety itu penting, jadi di sepeda itu semua kejadian hitungannya detik. Jadi kita nggak usah pindah pada saat kita handling di sini, ini bisa langsung di sini. Karena pindah gear itu bukan momentum pada saat kita untuk braking.